Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebagai dasar kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 20, demikianlah dikatakan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Demikian firman Tuhan. Kita belajar mengenal Kristus. Kenapa kita belajar mengenal Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ini merupakan suatu nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bahwa kehidupan mereka masa lalu itu harus berubah menjadi kehidupan yang betul-betul mempelajari, mengenal Tuhan yang telah mereka imani. Jangan kita menjadi orang yang hidup percaya kepada Tuhan, tetapi perilaku hidup kita tetap menjadi perilaku di dalam kegelapan, di dalam keberdosaan. Dan ini yang mau diingatkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, di mana kehidupan yang telah mengenal Tuhan, hendaklah hidup yang diperbaharui, meninggalkan perilaku-perilaku yang lama, yang hidup di dalam kegelapan, menuju terang, di mana kita mau belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus berarti kita mau bergerak maju, bergerak belajar, dan mau meraih siapa yang mau kita tuju. Karena kehidupan yang baru itu tidak akan pernah terwujud jika kita mundur ke belakang atau kita kembali kepada perilaku yang lama. Kita ini adalah orang yang berdosa karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan pengorbanan Yesus Kristus, maka kita diperbaharui, lahir kembali menjadi manusia baru, yaitu dengan percaya dan mau kembali kepada Tuhan. Maka hidup kita itu dikembalikan ke posisi awal, yaitu ketika Allah menciptakan, di mana setiap manusia itu diciptakan dengan sempurna. Maka kehidupan kita dikembalikan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kehidupan kita yang telah diperbaharui oleh Tuhan, maka harus berbeda dari yang lain. Jangan hidup kita ini sama. Ketika orang lain mengejar jabatan dan menghalalkan segala cara, maka hidup kita harus berbeda. Jangan seperti itu. Jangan kita sama dengan mereka. Kita adalah orang percaya yang mengenal Kristus, yang belajar mengenal apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mau berbeda dengan dunia yang penuh dengan intrik ini. Kita melihat semua kejahatan, kita tahu itu jahat, tetapi kita ikut di dalam kejahatan. Apa bedanya kita yang dulu dengan yang sekarang? Maka ini yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, supaya hidup kita itu berubah. Hidup kita itu harus memang menjadi hidup baru, di mana kita telah meninggalkan hal-hal yang tidak diperkenankan Allah dan kita menuju kepada perkenanan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mungkin kita mulai bertanya, apakah hidup kita ini sudah berkenan di hadapan Allah? Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ketika kita melihat lingkungan kita, keluarga kita, dan sekeliling kita, maka kita mulai, apakah aku sudah bisa berdiri
mempertahankan iman, mempertahankan apa yang sudah aku hidupi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, atau aku sekarang masih tetap sama melakukan dosa-dosa yang telah lama aku tinggalkan, atau aku kembali kepada dosa itu, atau aku tidak pernah bisa keluar dari dosa itu. Maka firman Tuhan ini menegur kita, kamu bukan demikian. Meskipun banyak orang yang seperti itu, jangan karena ada segerombolan orang melakukan kesalahan maka kita ikut melakukan kesalahan. Lebih bagus kita berdiri sendiri, tetapi kita tetap berada di dalam suatu kebenaran Allah. Maka disinilah kita diingatkan, kamu tidak demikian. Bagaimanakah kita? Kita adalah orang-orang yang telah diperbaharui oleh Allah, maka kita belajar mengenal Kristus. Kenallah Kristus. Kenallah bagaimana pribadinya yang telah menyatakan kasihnya, pengajarannya, perilakunya, dan pelayanannya. Dengan demikian, kita tidak lagi seperti kita yang dulu, tetapi kita menjadi orang-orang yang telah diperbaharui, hidup baru, meskipun kita tidak dilahirkan dari rahim ibu lagi, tetapi kita menjadi orang-orang yang berubah dari perilaku yang lama menjadi perilaku yang mengenal Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu memberkati kami, dan Engkau mengingatkan kami agar kami tidak demikian seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami harus bisa mempertahankan kebenaran Allah, meskipun kami harus dikucilkan, dihina, dicaci, direndahkan. Karena kami tahu pengenalan akan Kristus di dalam setiap kehidupan orang percaya harus siap menanggung penderitaan. Karena itu Tuhan ajari kami untuk melihat apa rancangan dan rencanamu dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepadamu. Berkatilah kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, dan pekerjaan kami. Berkati juga Tuhan setiap orang percaya yang sakit, Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.